Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Hema Daita, MPSI Psikolog, salah satu dosen dari Fakultas Psikologi Universitas Bayangkara Jakarta Raya dari program studi S1 Psikologi. Perkenankan saya kali ini untuk menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah yang saya ambil. Mata kuliah Psikologi Abnormal dan Psikopatologi. Mata kuliah ini mengkaji tentang proses yang digunakan untuk memberikan bantuan secara psikologis terhadap individu yang mempunyai kesulitan hidup pribadi dan memberikan pandangan yang bisa dijadikan sebagai pertimbangan dalam mengatasi permasalahan. Psikologi abnormal dan psikopatologi membahas tentang abnormalitas manusia atau perilaku maladaptif yang mengarah pada gangguan kejiwaan. Pembahasan meliputi faktor psikososial yang melatar belakangi terjadinya gangguan kejiwaan. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PEPDB UKT-PT, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan memulai menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Psikologi Abnormal dan Psikopatologi, merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 4 pada program S1 Psikologi Universitas Bayangkara Jakarta Raya. Mata kuliah ini memiliki bobot sebesar 3 SKS teori selama 1 semester. Adapun CPL dari program studi S1 Psikologi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah CPL 1, mampu memiliki security awareness dan menjaga ketertiban sosial, mampu menunjukkan perilaku yang didasarkan nilai moral luhur, menghargai perbedaan dan bersikap empatik, mampu menginternalisasi keteguhan untuk bersikap jujur dan terbuka, serta mendasarkan perilaku pada kode etik psikologi Indonesia. CPL 2, mampu memahami konsep dasar asesmen psikologis dalam menganalisis gejala psikologi pada individu, kelompok, organisasi, dan komunitas. Mampu memahami konsep intervensi non-klinis berdasarkan prinsip-prinsip perubahan perilaku pada individu, kelompok, organisasi, dan komunitas. CPL 3, mampu menganalisis persoalan psikologi non-klinis dan persoalan perilaku serta menyajikan alternatif pemecahan masalah yang sudah ada. CPL 4, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur, mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaga. Adapun pada mata kuliah ini terdiri dari 3 CPMK. CPMK 1 memahami perspektif psikologi abnormal untuk menjelaskan berbagai gejala psikologi baik pada individu, kelompok, komunitas maupun organisasi. CPMK 2 memahami konsep dasar assessment untuk menganalisis gejala psikologi dari sudut pandang psikologi abnormal baik pada individu, kelompok, komunitas maupun organisasi. CPMK 3 memahami konsep dasar intervensi terhadap masalah psikologi abnormal baik pada individu, kelompok, komunitas maupun organisasi. Adapun referensi yang digunakan pada mata kuliah ini adalah buku yang berjudul Abnormal Psychology dengan penulis Rosenbrock dan Koselin, dan buku Abnormal Psychology dengan penulis Kring, Johnson, and Davison and Nile, dan beberapa buku pendukung lainnya dan jurnal yang memiliki keterkaitan topik dengan psikologi abnormal. Perkuliahan ini dilaksanakan secara tatap muka secara luring. Pembelajaran mata kuliah Psikologi Abnormal dan Psikopatologi dilakukan selama kurang lebih 14 kali pertemuan, di mana 7 kali pertemuan diadakan sebelum ujian tengah semester dan 7 kali diadakan sebelum ujian akhir semester, dan 2 kali pertemuan untuk pelaksanaan ujian, baik ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pada pertemuan pertama, dosen dan mahasiswa melakukan kesepakatan terkait kegiatan perkuliahan selama 1 semester. Pertemuan kedua sampai dengan keempat menerapkan metode ceramah dan diskusi interaktif. Lalu sisa pertemuan selanjutnya menerapkan metode pembelajaran aktif, presentasi, dan diskusi. Pada pertemuan ke-8 dan ke-16 dilaksanakan evaluasi berupa UTS dan quiz. Evaluasi hasil pembelajaran adalah penugasan baik secara individu maupun kelompok. Sebesar 20%, partisipasi dan kehadiran sebesar 10%, UTS sebesar 30%, dan UAS sebesar 40%. Dengan total pembobotan hasil evaluasi pembelajaran sebesar 1. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah Psikologi Abnormal dan Psikopatologi untuk mahasiswa program studi S1 Psikologi, Fakultas Psikologi Universitas Bayangkara Jakarta.
Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di ruang kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat pagi semuanya. Sekali lagi ya, berarti kalau saya ngomong semangat pagi, paginya berapa? 3 kali ya? Oke, semangat pagi semuanya. Oke, ya, baik teman-teman, seperti biasa sebelum kita masuk ke kelas, kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kalian masing-masing. Saya persilakan. Selesai? Oke. Baik, kita hari ini kelas apa teman-teman? Jangan sampai ada yang salah masuk kelas. Hari ini kelas apa kita? Oke, abnormal ya. Jangan sampai salah kelas atau salah dosen ya. Oke. Baik, kali ini kita akan membahas tentang, kalau menurut RPS, tentang stres dan kesehatan. Nah, tapi seperti biasa, sebelum masuk ke materinya, ya, kita review dulu nih materi sebelumnya. Kira-kira materi sebelumnya ada yang inget gak? Apa? Apa materi sebelumnya? Ada yang inget? Apa? Apa Isya? Inget gak? Asesmen sama intervensi. Asesmen sama intervensi. Oke, good. Asesmen apa? Asesmen itu penilaian untuk mengukur psikologis, gangguan psikologis dari individu. Oke, asesmennya itu ya. Terus apa sih bentuk assessment di psikologi? Bentuk asesmen psikologi itu kayak ada CIT, JIT, oke. Tes psikologi berarti. Oke, kemudian ada WISC. oke, tes psikologi lagi. Oke. Selain tes psikologi ada apa lagi sih? Kalau assessment ya kan kita berarti mau menilai. Selain tes ada apa? Kalau yang saya tahu ada wawancara sama observasi. Oke, good. Berarti menyimak ya sebelumnya ya. Oke, itu assessment ya. Thank you Aisyah. Nah, sekarang kita akan memasuki topik pada perkuliahan kita kali ini, ya, stres dan kesehatan. Berarti materinya adalah definisi dan tipe stres atau jenis dari stres, kemudian penyebabnya, gejalanya, faktor psikologis, kemudian hubungannya dengan kesehatan, asesmen dan intervensi, dan terakhir adalah contoh kasusnya, gitu ya. Nah, oke, apa sih yang dimaksud stres? Saya ambil dari dua ya teman-teman ya, dari WHO, World Health Organization, dan terakhir adalah APA, American Psychological Association. Ya, kalau dari WHO, stres ini adalah kecemasan atau ketegangan mental, ya, dari yang disebabkan situasi yang sulit, ya. Kemudian tapi sebenarnya stres ini adalah respon yang natural, respon manusia yang natural untuk meningkatkan diri kita atau untuk meningkatkan sistem tubuh kita untuk menghalangi tantangan. Nah, itu dari stres dari WHO. Nah, kalau dari APA, stress is normal reaction to everyday pressure but can become unhealthy when it affects your day-to-day functioning. Jadi, kalau dari APA, stres ini sebenarnya normal sehari-hari, tapi menjadi tidak normal kalau sudah mengganggu aktivitasnya terus-menerus, berkelanjutan, dan akhirnya mempengaruhi sistem tubuh. Nah, gitu ya. Gimana akhirnya akan beda, perasaannya akan berubah, kemudian perilakunya juga akan berubah. Nah, itu yang disebut sebagai stres menurut APA, ya. And then ini adalah 3 jenis stres. 3 jenis stres, ya. Ada akut, ada episodik, dan ada kronis atau kronik. Gitu. Nah, kalau akut, most common, short term, and comes or suddenly. Jadi dia ini biasanya stres yang pada umumnya. Stres yang pada umumnya, kemudian jangka pendek dan munculnya tiba-tiba. Coba. Umum, pendek, tapi munculnya tiba-tiba. Ada yang mau kasih contoh stres akut?
Ada yang mau kasih contoh stres akut? Nggak ada? Coba kira-kira stres akut itu kalau yang muncul tiba-tiba apa sih? Yes. Kalau saya biasanya kalau stres akut tuh kesiangan Bu. Oh. Ya, jadi pas udah jamnya kesiangan di rumah, di jalan tuh udah pasti amburadul. Amburadul. Ya. Jalannya apa kamunya? Jalannya. Jalannya. Iya. Tapi nyampe ya, nyampe. Oh, nyampe. Kalau itu saya mau nanya juga deh Bu. Oh, mau nanya. Bisa timbul ke emosi nggak sih Bu? Soalnya kalau saya rasain tuh saat saya stres ini ya, kadang kalau kesenggol motor dikit aja rasanya udah kayak nah pengen lawan gitu. Pengen lawan, oke. Nah, kalau ya oke. Karena kan tadi sebenarnya kalau ada stres, ada respon fisiknya, ya akhirnya meningkatkan hormon. Ya bisa, itu sangat mungkin. Jadinya akhirnya emosinya yang muncul negatif ya, marah, kesel. Oke, iya. Jadi bisa ada hubungannya kan. Thank you guys. Nah, ini akut ya. Kemudian ada episodik. Episodik itu referring to people overloaded with responsibility and schedule. Jadi ini teman-teman, berulang pada orang-orang yang memiliki tanggung jawab yang terus-menerus. Misalkan kayak kalian mahasiswa, apa sih biasanya yang punya tanggung jawab apa nih mahasiswa? Tugas ya, ya. Nah, harus dikerjain tapi ya. Nah, jadi itu akhirnya menjadi stres kalau apa? Kalau udah mepet deadline, berarti permasalahannya adalah di prioritas. Skala prioritas dong, ya. Ya, skala prioritas kan. Mana yang dikerjakan duluan, harusnya dikerjakan duluan, ditaruh di belakangan, atau sebaliknya ya. Nah, ya. Itu ya. Jadi kalau yang dekat dengan kalian stres akademik. Kira-kira apa lagi? Yang episode Presentasi Bu. presentasi. Oke, kenapa presentasi? Hah? Suka deg-degan Bu. Suka deg-degan karena presentasi itu terus-menerus ya makannya. Iya, betul. Kenapa kalau deg-degan sih? Hah? Kenapa deg-degannya? Mungkin karena belum memahami betul. Belum memahami materinya, akhirnya ditanya nggak ngerti, gitu ya. Oke, thank you. Nah, yang terakhir, ini yang paling serem nih ya. Kalau dari sini paling rendah, menengah, dan ini adalah paling serem, kronis. Kronis itu adalah caused by long term, jadi jangkanya panjang teman-teman, ya. Dan ada pemicu stresnya. Gitu. Tapi bisa jadi ini yang kronis ini bisa jadi dari misalkan kayak stres kerja yang terus menerus gitu ya, burnout yang akhirnya nggak ditangani ya gitu kan. Kemudian atau mungkin kehilangan, peristiwa kehilangan juga masuk sebelum sampai ke pasca trauma ya, kan dia ada stresnya dulu nih. Nah, itu juga masuk. Ya, misalkan kehilangan teman. Oke, saya nggak akan mau lanjutin. Nanti pasti panjang soalnya kalau saya bilang teman ya. Oke, itu adalah 3 jenis stresnya ya teman-teman ya. Nah, ada faktor biologisnya, ada faktor psychologicalnya, ada faktor socio-cultural atau sosial budaya, soft food. Ya, kalau biologis itu genetik, mau nggak mau genetik itu pasti menyumbang ya. Kalau mungkin karena kan genetika itu kan, misalnya orang tua kita stres, kita tahu nggak sih orang tua kita stres? Tahu nggak? Tahu kan? Apa kenapa kalian bisa tahu? Oke, yang paling gampang adalah ekspresinya ya, yang akhirnya kalian lihat dan kalian amati. Nah, lingkungan yang kalian amati biasanya tersimpan ya, berdampak sama apa yang akan kalian lakukan gitu kan. Nah, itu ada take and give lah ya. Nah, kemudian gizi
maksud. Nah, kalau faktor psikologis jelas, kayak misalkan kecerdasan. Ya, kecerdasan. Kenapa dibilang kecerdasan? Kira-kira ada yang ini ya? Ada yang bisa mengkorelasikan nggak antara kenapa sih faktor kecerdasan itu bisa mempengaruhi stres seseorang? Kenapa? Ada nggak? Ya, ada. Kenapa? Kira-kira? Kalau dia cerdas itu jadi segala sesuatu yang mau dia lakuin harus kayak selesai pada waktu itu. Jadi kalau misalnya ada misalnya tugas atau aktivitas yang dia ini jadi membuat dia stres gitu. Oh, oke. Ini in a good way ya. Dalam artian dia mempunyai kecerdasan yang rata-rata di atas rata-rata. Pengennya perfeksionis, pengennya idealis, jadinya akhirnya memaksa diri gitu ya. Nah, yang saya sudah sampaikan, kalau ada namanya gangguan psikologi atau penyakit pasti ada yang namanya assessment. Ya, penilaian. Salah satunya pakai ini teman-teman, Perceived Stress Scale. Nah, PSS ya, PSS ya, udah cukup, nggak dilanjutin lagi, PSS ya. Oke, nah bentuknya kayak gini nih. Nah, kelihatan. In the last month, how often have you been upset because of something that happened unexpectedly? Jadi bulan lalu salah satunya ya, bulan lalu seberapa sering sih kalian merasa kecewa karena sesuatu terjadi tidak dikehendaki? Udah, mau dijawab. Salah satu aja, ini salah satu pertanyaannya aja, ya. Kemudian misalkan in the last one, how often have you been able to control imitation? Ya, or irritation. Ada iritasi, ada gangguan. Seberapa sih kemampuan kalian mengontrolnya? Nah, itu dia. Ini Perceived Stress Scale. Kalau ada penanganan berarti, kalau ada penilaian berarti ada ada intervention. Paling mudah ya. Kalau tadi kan teman-teman sudah pahami bahwa intervensi ada konseling, ada psikoterapi. Tapi untuk stres sesungguhnya yang paling mudah adalah secara teori ya. Paling mudah adalah stress management atau manajemen stres. Pernah dengar istilah itu? Pernah ya? Oke, manajemen stres itu adalah strategi yang bermanfaat meliputi misalkan mempertahankan hubungan sosial yang sehat, ya, kemudian menentukan apa sih latihan fisik yang dapat dilakukan secara teratur, kemudian apakah kualitas tidurnya cukup, ya. Nah, pendekatan-pendekatan ini memiliki keuntungan untuk kesehatan fisik dan mental. Nah, sekali lagi karena kalian mahasiswa saya kasih nih dealing with college stress, ya. Cover the basic. Sebenarnya di sini cover the basic. Kalau di sini adalah durasi tidur, jam tidur. Ya, berapa sih harusnya kalian jam tidurnya? Waduh, kenapa Pak? Banyak banget ya 8 ya? Apa kurang? Oh. Kemudian prioritasnya yang mana? Ya, kemudian kalau memang membutuhkan pertolongan. Nah, ini penting banget kalau buat akademik nih. Avoid procrastination. Menghindari prokrastinasi atau menunda-nunda bekerja. Nah, gitu. Kalau makan nggak nunda-nunda dong ya? Oh, tapi nggak dikerjain jadi ya? Belum memahami. Oh. Halusnya begitu. Oke, nah ini apa yang paling gampang mungkin? Smile and love. Senyum dan tertawa. Tapi kalau keseringan juga di pinggir jalan kira-kira gimana? Tapi kenapa sih? Tapi teman-teman ngerasain nggak? Misalkan ya teman-teman lagi dalam kondisi moodnya tidak nyaman, ya, moodnya tidak nyaman ya. Apa? Kalau moodnya nggak nyaman terus tiba-tiba teman-teman melihat ke kaca dan senyum, ada perubahan? Ada. Pernah? Siapa yang pernah nyobain? Siapa yang pernah? Pernah ya? Benar. Rasanya jadi beda
Wah, ini buat saya sulit nih meditasi. Tapi ada lagi teman-teman yang udah pernah nyoba meditasi? Apa tuh? Apa meditasinya? Mungkin mengistilahkan diri, menenangkan di suatu mungkin kayak gini bahasanya. Oh, kalau bahasa anak sekarang ini healing bilang ya. Oh ya, mental apa kena mental gitu ya? Harus life balance gitu ya. Nah, kemudian get social support, carilah teman-teman yang mendukung teman-teman. Ya, karena itu penting banget. Kemudian olahraga nggak harus selalu lari. Jalan, ini kampus kita lumayan besar loh. Kalau kalian kelilingin, atau yang tadi kata Restu bilang, take a break, kasih jeda dulu. Karena kita butuh istirahat. Contoh kasusnya teman-teman ya. Jadi ada laki-laki, sebut saja R. Ada yang M nggak sih? Oh, bukan. Seorang yang sudah menikah, man who has a wife, ya, dia komplain atau dia punya keluhan terkait penyakit kulit atau eczema. Eczema itu eksim, ya. Udah ke dokter, udah dikasih treatment, tapi nggak lama muncul lagi. Ke dokter lagi, dokternya akhirnya menyarankan untuk kayaknya bapak ke konsultasi deh ke psikolog. Dan akhirnya ditemukan bahwa sebenarnya eksim itu muncul di saat berbarengan atau tidak jauh waktunya dengan konflik yang dihadapi bapak itu sama istrinya. Alhamdulillah masih pada fokus sama saya ya. Ya, jadi eksim itu muncul di saat tidak lama berbarengan sama konflik dia sama istrinya. Nah, jadi ada stresornya, kemudian akhirnya, tapi ada nggak sih teman-teman yang kayak gitu? Nggak sampai eksim sih, nggak usah sampai eksim, tapi ada nggak yang pernah kalau stres gatel-gatel? Pernah? Sering? Keringet tangan? Oh, oke. Cek jantung berarti ya? Oh, bener dong? Ya kan? Ya, jantung kan? Oke, ini kan contoh kasus dari saya nih ya. Ada nggak yang mau kasih contoh kasus dari yang lain? Ada? Eliza mungkin contoh kasus yang lain yang pernah mungkin pribadi atau nggak usah pribadi lah, siapa lah yang kasus stres Yang paling sering Bu. sering? Yang tadi presentasi Bu. Presentasi, oke. Presentasi kemudian kenapa nih? Kalau presentasi kan kita nervous ya. Oke. Terus biasanya nanti tiba-tiba mulai saya lagi depan gitu kan. Tapi pasti bukan di kelas saya dong Eliza ya? Oh enggak ya? Enggak dong, bukan di kelas saya Eliza ya. Presentasi di Eliza selalu bagus kalau di kelas saya. Tapi itu termasuk stres ya. Kalau presentasi kemudian dia nervous akhirnya mungkin ke sakit perut ya, ke bolak-balik ke toilet gitu ya, atau mungkin tadi keringet dingin gitu ya. Oke, ini menjadi akhir ya, tapi sebelum akhir ada yang mau bertanya? Silakan, ada yang mau bertanya? Oh, oke. Enggak, apa itu aja. Saya hanya mahasiswa mau bertanya Bu, bagaimana peran penting psikolog yang udah berlisensi gitu Bu? Ya. Ketika membantu seseorang yang mengatasi stres itu gimana? Oke. Thank you. Psikolog yang berlisensi penting ya. Kalau lisensinya psikolog apa sih teman-teman? Surat izin praktek psikologi. Berarti dia sudah punya mengantongi SIPP, surat izin praktek psikologi, yang artinya secara background pendidikan berarti sudah mumpuni dalam melakukan assessment dan intervensi. Nah, itu. Jadi dan pastinya gini, karena di ilmu psikologi itu kita berhubungan sama individu. Masing-masing individu punya ciri khas sendiri, punya
Itulah peran psikolog yang sudah berlisensi atau punya izin praktek melakukan asesmen. Mungkin salah satunya tadi pakai PSS, pengen tahu seberapa sih stresnya, tingkat stresnya seperti apa, apakah masih akut stres atau episodik atau mungkin kronis. Nah dari situ dilihat stresnya sampai mana, bagaimana karakter individunya. Nah akhirnya ditentukan intervensi apa yang tepat, gitu. Ya, sebelum kita mengakhiri benar-benar terakhir, saya boleh minta bantuannya. Seperti biasa, evaluasi kelas saya langsung boleh 3 kata yang menggambarkan perasaan Anda. Boleh join di menti.com teman-teman. Kodenya 7714250. Boleh silahkan. Oh, seram. Oh, ada yang seram. Baik. Seram tuh karena apa ya seram? Tenang, senang, takut. Baru 4 orang, boleh teman-teman. Perasaan ya, perasaan kalian saat ini setelah mendapatkan materi saya. Stres. Presentasi. Ini kayaknya inget banget ya sama presentasi nih kayaknya. Bersyukur, masya Allah, tabarakallah, bersyukur. Enjoy, diem. Hah? Diem, oke, grateful. Alright. Oh, udah bisa tuh. Masih gerak terus. Ya. Alhamdulillah yang paling besar adalah happy, senang dan seru. Oke. Boleh satu lagi teman-teman. Pemaparan 3 kata dari paparan materi saya hari ini. Sama di menti.com, kodenya 7714250. Bisa? Bisa nggak? Ada. Oh, masuk kotak. Oh, udah dipahami, masya Allah. Luas. Oh iya, kelasnya memang luas ya teman-teman. Mudah-mudahan bukan kelasnya, tapi wawasannya yang luas ya. Capek? Oke. Bentar lagi, sedikit lagi tahan teman-teman. Stres episode ini luar biasa. Ada dong auka. Mana sih? Kecil, makin kecil karena kan cuma 1 orang. Oke, baik. Terima kasih banyak teman-teman atas partisipasinya, atas fokusnya ya dengan materi ini. Semoga ada yang masuk, ya ke memori kalian ya. Jadi seperti saya selalu bilang, jadikanlah informasi itu bermanfaat, bermakna, maka akan menetap di memori kalian. Tadi saya sudah buka dengan doa, kita tutup dengan doa teman-teman. Berdoa, dipersilakan. Selesai.